Yakinkan cerahlah langit di atasku, yakinkan janji kau tak kulupakan dengan sukacita. Shalom dan selamat pagi bagi Bapak, Ibu, dan saudara-saudari yang terkasih di dalam nama Tuhan kita Yesus Kristus. Kembali kita berjumpa melalui kanal YouTube gereja kita, dan kita akan disapa oleh kebenaran firman Tuhan sebagai kekuatan untuk memulai segala aktivitas kita. Marilah kita berdoa. Kami bersyukur kepadamu Bapa Surgawi melalui putramu Yesus Kristus, anakmu yang terkasih. Engkau telah menjaga kami dari malam yang gelap dan membangunkan kami dengan sehat serta menibakan kami di hari yang baru dengan penuh sukacita. Kami berdoa agar Engkau juga menjaga kami hari ini dari dosa dan setiap kejahatan, agar semua perbuatan dan hidup kami menyenangkan-Mu. Karena ke dalam tangan-Mu kami mempercayakan diri, tubuh dan jiwa, serta segala sesuatu yang kami miliki. Biarkan malaikat suci-Mu bersama dengan kami, agar musuh jahat tidak berkuasa atas hidup kami. Kami akan mendengarkan firman-Mu, kuasailah hati dan jiwa kami, dalam nama-Mu kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Firman Tuhan yang menjadi renungan bagi kita tertulis dalam Yesaya 55 ayat 3. Sendengkanlah telingamu dan datanglah kepadaku. Dengarkanlah maka kamu akan hidup. Aku hendak mengikat perjanjian abadi dengan kamu, menurut kasih setia yang teguh yang kujanjikan kepada Daud. Demikianlah firman Tuhan. Bapak, Ibu, dan saudara-saudari yang terkasih, teks kita pada pagi ini berbicara mengenai sendengkanlah telingamu kepada Tuhan. Ada 3 ahli yang menyampaikan pemikirannya yang saya kutip terkait teks kita, yakni Theodore dari Heraklea, Jerome, dan Theodoret dari Sir. Menyendengkan berarti mendengar dengan penuh perhatian. Perhatian adalah kunci untuk bekerjanya kasih karunia Tuhan. Theodore dari Heraklea berkata, Tuhan Allah yang Maha Pengasih siap membawa manusia kepada hal-hal yang baik. Dan Dia berjanji untuk memberikan tidak hanya hal-hal yang baik di masa kini, tetapi juga kenikmatan dari hal-hal yang baik secara kekal di akhirat nanti. Karena Dia tidak menuntut apapun selain pendengar yang siap, orang yang menerima firman-Nya dan dengan cepat menanggapi suaranya dengan sukarela. Untuk hadir dengan telinga dalam arti pendengaran fisik hanya apa yang tampaknya dimaksudkan di sini. Karena memperhatikan dengan mata, kita tidak dapat mendengar dengan ini. Dan kita tidak dapat melihat sebagaimana kita mendengarkan dengan telinga kita. Hal yang sama berlaku dalam kasus indera lainnya. Dari sini kita dapat berasumsi bahwa kita memperlihatkan dengan mata pikiran dan mampu mendengarkan dengan telinga. Karena jiwa itu tunggal dan dengan satu bentuk secara alami. Dan dengan satu kekuatan ia mampu mendengarkan dan melihat. Tetapi banyaknya dosa dan kefasikan menyempitkan dan menghalangi kita untuk lari kepadanya. Karena Tuhan sangat berbelas kasihan dan Dia akan memberikan pengampunan atas dosa-dosa kita. Dan dengan demikian akan menunjukkan bahwa kita murni, sehingga tidak ada jejak dosa-dosa kita sebelumnya yang tersisa. Kemudian Jerome menjelaskan teks ini tentang perjanjian abadi. Perjanjian yang dijanjikan Tuhan ini tidak akan berumur pendek dan untuk satu zaman saja, seperti yang terjadi pada orang-orang Yahudi, tapi akan tetap dalam kekekalan bahwa Daud yang sejati akan datang dan hal-hal yang dijanjikan dalam Injil dari pribadi Allah akan digenapi. Aku telah menemukan hambaku Daud dan dalam belas kasihan yang kudus aku telah mengurapi dia. Bertalian dengan hal tersebut,
Theodoret dari Sir menjelaskan teks ini berkaitan dengan kontinuitas perjanjian. Aku akan memenuhi perjanjian-perjanjian yang telah dibuat kepada Daud untuk mereka, mengenakan kodrat manusia dari garis keturunan Daud sesuai dengan janji yang melahirkan perjanjian baru. Menyendengkan telinga kepada Tuhan akan menentukan keberhasilan kita. Banyak orang berpikir bahwa keberhasilan ditentukan dari keterampilan, keahlian, pengalaman, serta seberapa keras dia berupaya. Hal tersebut merupakan hal yang lumrah. Tetapi keberhasilan itu akan lebih bermakna jika kita mendengarkan suara Tuhan. Daud merupakan bukti nyata dari seorang yang mengalami keberhasilan karena mendengarkan suara Tuhan. Karena itu marilah kita menyendengkan telinga kepada Tuhan sebagai kegemaran hidup setiap hari. Amin, kita berdoa. Allah Bapa yang bertahta di dalam kerajaan surga, Bapa yang maha baik dan yang kami sembah di dalam nama anak-Mu Tuhan Yesus Kristus. Terima kasih atas siraman rohani pagi yang telah kami terima dan mengingatkan kami untuk tetap menyendengkan telinga kami dan datang kepadamu, agar hidup kami berkenan di hadapan-Mu dan menjadi saluran berkat bagi sekitar kami. Bapa di dalam surga, kami datang dan menyendengkan telinga kami kepadamu, agar kami tetap mendengarkan suara-Mu di sepanjang hari ini, serta memohon penyertaan juga pimpinan Roh Kudus-Mu, agar segala yang kami lakukan menjadi sukacita bagi kami dan kemuliaan bagi nama Tuhan. Dalam nama anak-Mu Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Selamat pagi Bapak, Ibu, dan saudara-saudari yang terkasih. Selamat berkarya untuk Tuhan dan kasih Tuhan menyertai kita sekalian. Shalom. Sobat dan kawan tiada ku harapkan, satu yang setia